menyaksikan siaran live ini dalam ibadah gabungan CG kita pada malam hari ini untuk rangkaian khotbah firman Tuhan akan kami bungkus rapat, kami bungkus rapi semenarik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan lewat talk show. Firman Tuhan malam hari ini kita akan mendengarkannya melalui talk show. Nah, jemaat Tuhan dan sahabat FB yang ada, talk show pasti akan ada pembawa materi, narasumber yang ada yang sudah duduk di sini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu sebagai pemberitahuan bahwa narasumber ini merupakan utusan dari sel group yang ada di gereja kami, GBIT Delias New Life Manado. Dan saya akan perkenalkan mulai dari utusan sel grup 1. Ada nona kita yang cantik dan manis ini, sama dengan penuh kasih, Nona Stefani Purba. Selamat malam, apa kabar? Malam. Oke. Kabar puji Tuhan luar biasa. Amin, puji Tuhan. Dan saya beralih ke utusan dari sel grup 2 dengan Bapak kita ini, Bapak Hendra Kindangen. Selamat malam Bapak. Malam. Selamat, amin. Haleluya. Dan tidak kalah ganteng juga dari Bapak yang di sebelah, ada Nyong kita yang ganteng, Nyong Yusua Manopo. Apa kabar Yusua? Shalom, kabar luar biasa. Ya, luar biasa semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Dan selanjutnya ada Nyong yang berkacamata ini, boleh memperkenalkan diri? Selamat malam semua. Nama siapa? Perkenalkan diri, nama siapa? Dengan alat tumbuh dari CG4. Ya, dari CG4. Mungkin ada anggota CG yang menyaksikan lewat rumah. Kalau inilah utusan CG kita, dan tidak lupa utusan CG ini juga merupakan bagian dari jemaat GBIT Delias New Life yang dipimpin oleh Bapak Rohani kita, Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Maksonit. Selamat malam Bapak. Selamat malam, shalom semuanya. Iya, puji Tuhan. Nah, jemaat sekalian, bahkan sahabat-sahabat FB, malam hari ini kita akan mengangkat suatu tema yang luar biasa yang telah dipersiapkan malam hari ini untuk menguatkan kita jemaat, bahkan sahabat-sahabat FB yang mendengarkan, menyaksikan secara live lewat Facebook, media sosial. Nah, mari kita bersemangat di dalam Tuhan untuk mendengarkan talk show ini bersama narasumber kita dan pengarah materi kita, Bapak Gembala. Oke, untuk tema kita malam hari ini, kita tahu bersama bahwa keadaan di dunia ini, apalagi di 2 tahun terakhir ini, ya ada banyak krisis yang kita alami, ya. Krisis yang paling gempar yaitu COVID-19. Iya kan, COVID yang mulai dari tahun berapa ya? 2019 akhir. Iya, tepat pokoknya 2019 kita sudah. Iya. Bulan apa tepatnya? Iya, dari Februari, tapi yang memang lockdown segitunya tahun 2020 kemarin, bahkan sampai memakan korban yang lumayan banyak. Nah, kita ini boleh ada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, apalagi untuk saat ini yang paling mengejutkan apalagi untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga, bahkan mungkin ada bapak-bapak rumah tangga yang suka belanja minyak goreng yang sedang menaik pesat harganya. Bahkan kalau saya tidak salah, saya dengar tadi harga barito bawang merica tomat naik ya ibu-ibu. Tapi kita tetap semangat bahwa Tuhan pelihara, amin. Nah, untuk menanggapi untuk bagaimana kita bersikap untuk keadaan dunia yang semakin ini semakin mengkhawatirkan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, amin. Kita akan mengangkat tema biar kita lebih dikuatkan, amin. Dengan tema mengarungi dan mengalahkan dunia dengan iman, ya, mengarungi dan mengalahkan dunia dengan iman. Dari tema saja kalau mengarungi berarti kita mengarungi, berjalan bersama ya, berjalan bersama bahkan mengalahkan dunia ini, krisis-krisis ini dengan iman. Nah, Mantap. ayat
yang menjadi patokan kita malam hari ini pada narasumber ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya bacakan ya untuk semuanya. 1 Yohanes 5 ayat 4 bunyinya seperti ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Sekali lagi saya bacakan ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Ya. Amin. Nah, para narasumber yang dipercayakan pada malam hari ini, saya mau bertanya, kan talk show yang bertanya kepada Bapak, Nona, Jong, dan Bapak Gembala yang bisa melihat kita ini, Pak. Kalau dari dibilang kan temanya mengarungi dan mengalahkan dunia dengan iman. Nah, iman yang bagaimana? Iman yang bagaimana yang mengalahkan dunia? Ya kan, nanti muncul pertanyaan iman yang bagaimana yang bisa kita buat supaya dapat mengalahkan krisis dunia ini. Bolehkah saya bertanya kepada Nona yang cantik ini, Nona Stefani, bagaimana tanggapan Nona Stefani tentang iman yang mengalahkan dunia? Baik, terima kasih. Iman yang mengalahkan dunia ya. Sebenarnya di sini kita semua orang Kristen bukan asing lagi ya dengan kata iman. Dan saya sendiri ngomong dari perspektif saya, berbagi aja buat semuanya di sini. Kalau dari saya, dari yang saya pengalaman bersama dengan Tuhan, iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang berangkat dari pengenalan kita dengan karakter Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, yang oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk sepakat dengan apa yang Tuhan katakan tentang situasi yang kita hadapi. Nah, kalau dengan Nyong Alan Ombu, bisa iman menurut Nyong Alan ini bagaimana yang dapat mengalahkan dunia? Ya, oke. Haleluya. Haleluya. Yes. Iman yang mengalahkan dunia. Tentu kita tahu bersama ya, iman yang seperti apa yang harus kita pakai, harus kita gunakan untuk mengalahkan dunia. Kuncinya iman kita kepada Kristus. Iman pada Kristus yang teguh, mempercayakan Dia sebagai nakoda kehidupan kita, dengan sepenuh kehidupan kita percayakan kepada Yesus, sehingga di setiap apapun yang kita lakukan, di setiap apapun yang kita rencanakan, itu pasti akan diberkati dan pasti akan berhasil. Amin. Bagaimana dengan Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama seperti ini, Bapak Hendra, boleh ditambahkan itu iman? Oke, shalom saudara-saudara, salam jemaat. Malam hari ini kita bukan hanya sekedar diskusi atau kita bukan hanya sekedar pemaparan biasa. Kita malam hari ini boleh datang tempat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau malam hari ini kita boleh terkumpul, orang ini saling berbagi. Jadi intinya apa yang kami tahu, apa yang teman-teman tahu tergantung atau dari perspektif kami, saudara-saudara. Tadi ditanyakan bagaimana iman yang bagaimana yang mengalahkan dunia. Itu tadi sudah dikatakan atau sudah disinggung tentang ayat Ibrani 9 ya, Ibrani 9 ayat 11 ayat 1 yang bercerita tentang iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita baca supaya jelas. Ibrani 11 ayat 1. Supaya tidak salah. Terang berangkat dari pengertian dari iman. Ibrani 11 ayat 1, minta maaf kita baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dengan cara apakah, dengan iman apakah yang bisa mengalahkan dunia? Saya pikir iman yang betul-betul di dalam Tuhan. Apakah kita harus mengalahkan dunia? Itu ya, harga mati. Dalam konteks kita bergereja, konteks kita orang Kristen, konteks kita mengikut Tuhan, ya memang dunia ini harus dikalahkan. Karena ada dua sisi. Iman itu adalah
sesuatu yang sifatnya rohani yang ada di sisi atau dimensi roh kita, sedangkan dunia itu karena kita catat ayat itu dunia diidentikan dengan sistem atau kekuasaan yang dikuasai, bukan kekuasaan, sistem yang dikuasai si jahat. Kalau kita boleh baca di dalam ada di 1 Yohanes 5 ayat 19, boleh kita baca, itu dunia pada dasarnya menginginkan manusia itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan dengan menariknya dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, dia itu membawa kita kepada hal-hal yang motifnya hanya untuk fokus kepada manusia, mendapat penghormatan, dipuji, mendapatkan kesenangan secara jasmani. Itu saya pikir dia salah, namun ada lebih kepada motif yang sangat berpengaruh. Nah, iman ini dengan dunia ini seperti kayak semacam kerajaan Allah versus kerajaan dunia, rohani versus rohana, seperti itu. Baik versus yang jahat. Nah, dari penjelasan ini, apakah kita harus mengalahkan dunia atau dengan cara apa kita mengalahkan dunia? Ya harus dengan cara iman itu. Iman itu iman yang luar biasa, ataupun iman yang sebesar biji sesawi. Amin. Seperti firman Tuhan katakan bahwa iman sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Nah, dalam konteks kita melawan atau mengalahkan dunia, iman yang sebesar biji sesawi itu yang mampu mengalahkan dunia. Jadi tidak ada batasan. Ketika dia istilah beriman, ya sudah pasti akan mengalahkan dunia. Ketika dia istilah itu terang iman, itu identik dengan percaya, betul? Iya. Iman, percaya. Tapi kalau iman biasanya sesuatu yang belum terjadi atau yang belum kita lihat. Tapi kalau percaya biasanya kadang dia sudah terjadi, kemudian kita jadi percaya atau kita percaya yang belum terjadi. Kira-kira demikian. Nah, itulah yang akan mengalahkan dunia ketika kita betul-betul seperti yang dijelaskan oleh Stefani tadi, iman yang sepakat dengan Tuhan, iman yang dibangun karena kita betul-betul dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin betul, semakin dekat. Kira-kira itu. Iya, terima kasih Bapak Hendra. Nah, iman berarti kita percaya. Oke, kalau kita percaya berarti iman itu ada tindakan-tindakan ya Pak Gembala ya. Iman itu ada tindakan-tindakan. Nah, saya mau tanya juga kepada Yosua. Iman kan berarti kita percaya, dan pasti kalau percaya ada tindakan-tindakan bagaimana kita mengalahkan dunia kan ya. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya iman dan kalau kita bertindak berarti kita berpikir kan, kita menggunakan hikmat kita kan, bagaimana kita harus bertindak ya kan Pak Gembala. Nah, hubungannya antara iman dan penggunaan hikmat itu bagaimana? Bisa dijelaskan Bapak mohon maaf, Nyong yang ganteng ini, Boyong Yosua, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan, luar biasa sekali. Dari Kak Fani, Alan dan Hendra. Puji Tuhan, luar biasa penjelasan-penjelasan tadi. Dan sekarang mungkin kita akan berbicara tentang iman dan hubungannya dengan hikmat. Iya, penggunaan hikmat. Ya, penggunaan hikmat dengan iman. Jadi kalau berbicara dari kata iman, yang pastinya iman itu kan kepercayaan, toh? Kepercayaan kepada siapa dulu dan? Jadi kepercayaan kepada pemikiran sendiri, kepercayaan kepada orang lain, kepercayaan kepada siapa? Nah, bagi kita semua orang Kristen pasti orang percaya pada satu Tuhan, ada Tuhan Yesus. Iya. Nah, bagaimana orang percaya? Sedangkan Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu tidak berbicara secara langsung kepada manusia. Karena kalau Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia, kalau langsung buta sama Tuhan langsung mati. Sama dengan di perjanjian lama, tidak mungkin. Itu pun Musa itu harus puasa dulu, harus menguluskan diri baru bisa bertemu dengan Tuhan. Itu pun cuma dalam hitungan detik. Jadi kalau Tuhan mau langsung bicara dengan manusia, Tuhan mau bilang mana begini, itu kan sesuatu yang bilang sulit sekali kan. Itu resiko berdoa itu sangat besar kan. Jadi bagaimana orang ini iman itu iman mau percaya pada Tuhan Yesus atau percaya pada Tuhan Yesus, tapi apa mau betul-betul mau bicara langsung tak tahu. Orang lihat juga di firman Tuhan. Itu firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang setiap kata di firman Tuhan itu ya itu dari Tuhan. Jadi
itulah kebenaran. Itu firman itu kebenaran. Jadi kalau orang mau cari mau beriman dari firman Tuhan, firman Tuhan Yesus, karena ya itu firman adalah Allah sendiri. Jadi kalau mau percaya, bukan mau bilang mau berdoa, memang berdoa perlu. Cuma kalau orang mau tunggu bicara langsung ya seperti tadi kita bilang kan. Jadi lebih bagus ya apa yang ada dan jadi orang beriman kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah dicatat semua dari Kejadian sampai Wahyu, semua sudah dicatat apa yang orang harus lakukan, yang orang boleh lakukan. Nah, kemudian waktu orang beriman, pastinya orang melakukan tindakan. Tindakan iman. Nah, tindakan itu bukan juga berdasarkan orang punya pemikiran sendiri. Pastinya tuh, dia orang untuk bertindak menindaki beriman itu apa yang harus dilakukan terlebih tindakan. Orang mesti bersandar pada hikmat dari Roh Kudus. Bagaimana kita orang bisa tahu hikmat dari Roh Kudus itu iya atau bukan? Yang ini dari Roh Kudus yang pasti sama dengan Kak Fani bilang tadi, orang harus berhubungan dengan Tuhan sehingga orang dapat pengenalan dengan Tuhan. Bagaimana orang mau dapat pengenalan dengan Tuhan? Ya setiap hari dalam pujian dan penyembahan. Karena dalam pujian penyembahan orang bisa connect. Tapi bukan hanya pujian penyembahan Tuhan yang seperti makan meningkat. Amin. Bukan. Jadi orang itu harus berhubungan dengan Tuhan. Minimal kalau di Alkitab bilang 1 jam lah orang ada hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi orang berhubungan dengan Tuhan, orang benar-benar cari hubungan dengan Tuhan. Kan? Jadi bagaimana kalau seseorang itu jatuh love dan jatuh cinta. Jatuh love. Ada istilah baru ini jatuh love. Ya, misalkan begitulah. Jadi kalau orang suka membaku dapat terus, dan semakin orang berhubungan dengan Tuhan Yesus, namanya kalau Yesus bilang tadi, orang akan semakin mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari situ orang yang mau bersandar bertemu pengertian sendiri. Waktu orang beriman, puji Tuhan, dari puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita boleh rasa juga itu Tuhan sesuai rasa kita bagaimana kalau menggunakan hikmat yang benar, dan hikmat yang benar itu datang dari Roh Kudus saja. Jadi itu akan muncul sendiri hikmat dari Roh Kudus yang pokoknya dari Roh Kudus dan itu didapatkan dari orang berhubungan dan pengenalan Tuhan. Jadi kalau orang berhubungan intim terus, otomatis orang akan dari Roh Kudus akan memberikan hikmat pada orang dan hikmat itu yang akan didapatkan orang. Iya, dia orang sama yang ada maksudnya orang jangan bersandar pada pengertian sendiri karena jangan memaksakan kehendak. Karena pasti kalau orang berhubungan erat dengan Tuhan, itu hati nurani itu sama dengan Omak selalu bilang, kalau orang saya makan terus orang pedagi akan lebih dominan dalam hidup itu. Dia orang akan lebih bersandar pada pengertian sendiri. Puji Tuhan kalau orang setiap hari dalam penyangkalan diri orang hidup berhubungan dengan Tuhan, itu roh yang akan lebih muncul dan itu roh yang akan mengatur orang bagaimana cara bertindak. Dan kalau mau ya orang pedagi harus ikut ya karena terpero yang kuat itu yang kita maksud dengan itu hikmat itu dari Roh Kudus itu akan muncul sendirinya dan terpihak nurani dan dia tuh akan lebih memilih cenderung ke roh daripada ke daging. Jadi iman terus beriman pada Tuhan Yesus, puji Tuhan, hikmat dari Roh Kudus. Jadi pilihan itu orang yang pasti puji Tuhan itu akan kuat sekali tuh akan memilih, tuh akan cenderung memilih hikmat dari Roh Kudus akan kuat sekali kalau terus berhubungan dengan Tuhan Yesus itu erat. Iya, betul sekali. Terima kasih, ternyata orang penyuluh Yosua ini memang luar biasa dia. Dia selalu bergaul dengan luar biasa ketiga ini, utusan ketiga ini. Haleluya. Nah, Om Gembala saya mau tanya, kan karena kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, hari-hari lebih dengan Tuhan, otomatis hikmat itu akan tertanam pada orang dan Roh Kudus akan mengatur orang harus bertindak. Nah, saya mau tanya Om Max, kira-kira kalau hikmat itu apa? Itu kan kalau kita bergaul karib dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, semakin hari pasti akan diberikan hikmat yang memang berasal dari Roh Kudus. Nah, Om, kira-kira ada nggak hikmat lain, Om? Selain kalau itu kan kalau itu hikmat yang memang dari Tuhan kan, kalau Yesus bilang. Kira-kira Om ada hikmat lain ini, Om? Ya, jadi seperti kalau dijelaskan oleh Fani, kita harus mengenal Kristus,
sifat-sifatnya, kemudian alat. Kalau kita beriman, tidak mungkin kita punya iman itu benar kalau tidak pada Yesus. Kalau Brother Hendra bilang iman itu seperti definisinya itu adalah dasar daripada apa yang kita percaya, panjang lebar tadi, tapi intinya iman itu harus betul-betul berdasar pada Yesus. Aplikasi dari Yos sudah digambarkan bahwa tidak mungkin kita beriman kalau tidak punya relationship dengan Roh Kudus. Kita memutuskan apa tergantung dari bagian mana dari diri kita yang menuntun kita yang dominan. Kalau roh kita dominan, kita akan dapat hikmat dari relationship tadi. Nah sekarang hati-hati begini, untuk sumber hikmat sudah pasti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah firman, dan firman itu dalam bentuk tertulis Alkitab. Nah, firman dan Roh Kudus adalah sumber dari hikmat kita untuk memutuskan sesuatu dalam hal mengarungi dan mengalahkan dunia. Nah, ketika kita mempraktekkan hikmat, makanya tadi kalau kita salah atau kita lupa, kita bisa menggunakan kelihatannya hikmat, tapi ada hikmat yang lain. Nah, hikmat yang lain itu adalah Yakobus pasal 3, itu ada hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan-setan, dan hikmat yang dari atas. Untuk membedakan 4 jenis hikmat ini, total 3 yang pertama itu bertentangan dengan 1 yang terakhir. Jadi total 3, walaupun di segmen yang lain itu bisa menjadi sebuah level. Jadi ada iman yang dipraktekkan, diaplikasikan menggunakan hikmat dunia. Nah, jadi salah juga itu. Hikmat yang dipraktekkan menggunakan hikmat nafsu manusia, emosi, memaksakan diri. Hikmat yang menggunakan, atau iman yang menggunakan hikmat setan-setan, cari jalan keluar tapi pakai fui-fui, opo-opo dan lain-lain. Nah, otomatis 3 ini dikaitkan dengan iman yang mengalahkan dunia, ini menggunakan hikmat yang salah. Jadi sekarang kita perlu buka mata, menyelesaikan persoalan itu. Kita harus pastikan kita ada di jenis hikmat yang mana. Hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, atau hikmat yang dari atas. Jadi intinya hikmat itu ada 4 jenis. Oh iya, jadi hikmat ada 4 jenis Pak Gembala. Jadi hikmat yang dari Tuhan Yesus, hikmat dari atas. Yang kedua hikmat dari manusia. Ketiga hikmat dari setan-setan. Keempat hikmat dari dunia. Iya. Dunia, nafsu manusia, setan-setan, dan dari atas. Nah, kita kan umat yang percaya pada Tuhan pasti memakai hikmat yang dari atas tuh. Masa orang mau pakai tufi-tufi? Kalian kan pernah ke sana tuh nggak? Allah juga mencari jodoh tidak di sana kan Allah. Kiranya kita dijauhkan dari semua hikmat yang 3 ya. Kita fokus saja kepada hikmat yang dari atas ya. Nah, saya mau tanya kepada Fanny. Nah, hikmat yang dari atas itu kan otomatis hikmat yang efektif untuk kita dapat mengarungi dan mengalahkan dunia, ya kan? Ini kan tema kita, mengarungi dan mengalahkan dunia. Nah, dari penjelasan Bapak Gembala tadi, berarti kita memakai hikmat yang dari Tuhan. Nah, ciri-cirinya seperti apa, Fanny? Kira-kira hikmat yang memang dari atas itu ciri-cirinya seperti apa? Bisa di-share kepada kita semua di sini? Iya, makasih Eci. Nice question ya. Jadi untuk mengetahui barang asli, kita perlu tahu juga yang palsu itu kayak gimana. Setuju nggak ya? Jadi saya berbagi sekali lagi ya Bapak Ibu, dari sesuai dengan kebenaran yang sudah dibagikan oleh Pak Max tadi. Kan ada 4. Ketika saya secara pribadi merenungkan kebenaran ini, pertanyaan Eci tadi kan, apa karakteristik dari hikmat yang dari atas? Iya. Nah, hikmat saya akan bahas dari sisi yang barang palsu lah gitu ya, yang imitasinya. Hikmat yang paling gampang kelihatan oleh orang percaya itu adalah yang paling gampang dideteksi. Ibarat Bapak Ibu ya, kalau barang KW kelas paling ketahuan ya, yang biasa pakai barang asli gitu ya. Ini paling gampang ketahuan itu hikmat dari setan-setan. Betul nggak ya? Jadi begini, sudah bukan di level kita lah ya, apalagi kalau kita sudah lahir baru, untuk
ke dukun-dukun, betul nggak? Itu hikmat dunia. Misalkan hikmat dunia itu, maaf saya revisi, hikmat dari setan. Misalkan gini, saya bisa kaya kalau saya pergi ke dukun-dukun minta jimat. Bagi banyak orang Kristen itu sudah clear, ya. Bagi banyak orang Kristen yang sudah lahir baru. Lalu karakteristik yang pertama adalah dia sangat gampang ketahuan dan dia cenderung langsung kelihatan ini fokusnya kepada iblis, kuasa gelap. Nah, kalau yang sedikit di atas daripada itu namanya hikmat dari nafsu dunia, nafsu manusia. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya bilang flesh atau daging. Nah, itu karakteristiknya Eci. Itu kalau kita baca di firman Tuhan dikatakan ada iri hati, egois. Jadi dia sangat-sangat kuat, kental dengan yang namanya sin habit. Jadi ketika ada persoalan, itu solusinya itu cenderung dia sepakat dengan apa yang enak buat daging. Contoh, saya bisa kaya, pokoknya yang penting saya untung-untung, gak peduli yang lain rugi. Disitulah daging berbicara, egois, selfish. Pokoknya cari cara cepat, gitu. Pokoknya yang penting cepat, pokoknya yang penting cuan, gitu. Daging bicara. Nah itu sedikit lebih levelnya lebih di atas daripada setan-setan. Kita nggak ke dukun iya, tapi nipu iya. Nggak ke dukun enggak, tapi nipu iya. Tetap salah di mata Tuhan. Tetap nggak akurat kalau kayak Pak Max ajarkan. Nah, kategori yang kalian sedikit lagi lebih di atas itu kali ini saya pelajari pribadi Bapak Ibu ya. Itu namanya hikmat dunia. Jadi begini, hikmat manusia itu biasanya kategori ini orang-orang yang secara moral sudah baik. Gak boleh nipu gitu. Tetapi tetap ujungnya bukan Kristus. Karakteristiknya seperti ini. Saya bisa kaya kalau saya kerja keras. Bagus gak Bapak Ibu kalimat ini? Bagus. Iya, diterima gak oleh semua, mohon maaf, suku, kepercayaan, latar belakang, setuju gak? Orang gak percaya Kristus pun akan bisa setuju. Tidak ada gak hal moral yang ditabrak? Gak ada. Tetapi ujungnya bukan kepada Kristus. Yang kayak Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini yang saudara-saudara sudah bagikan. Jadi dia itu berpusat kepada sesuatu yang bisa dicapai, yang disetujui oleh seluruh umat manusia. Nah, gitu karakteristiknya. Jadi dia ujungnya bukan kepada Kristus. Kalau kita anak Tuhan, nah ini saya masuk kepada bahan aslinya ya. Saya bisa sukses hanya karena kemurahan Tuhan yang memberkati setiap usaha saya. Itu baru akurat. Nah, jadi kalau yang akhirnya saya menemukan yang pertama, karakteristik paling utama adalah yang pertama dasarnya firman. Dia tidak melanggar nilai-nilai firman, dia tidak melanggar moral firman Tuhan. Karena moral dunia sama moral firman itu dia tabrakan. Orang dunia bilang, oh ini nggak apa-apa, abu-abu, bawang putih, tapi tetap still it is sin. Gitu. Nah, jadi dia nggak melanggar moral firman, dia nggak melanggar nilai firman. Yang kedua, hati nurani kita nggak ada tuduhan. Sekalipun gini ya, kadang-kadang ya, betapa liciknya hati lebih licik dari apapun. Saya berbagi sedikit. Kadang-kadang hati kita itu bisa gitu ya, kayak ini nggak salah deh. Tetapi kalau alarm itu bunyi, biasanya itu agak area abu-abu. Cuman pengetahuan kita tentang firman area itu belum deep. Tetapi Roh Kudus di hati kita tuh kayak kasih alarm. Kalau saya pribadi, saya lebih baik mundur selangkah. Saya tunggu, karena firman Tuhan bilang orang yang terburu-buru akan salah langkah. Biasanya saya cari kemungkinan besar saya yang belum mature, saya belum matang di area ini, khususnya kebenaran firman Tuhan. Itu sih, jadi dia murni, motivasinya murni, tidak melanggar nilai-nilai moral firman Tuhan dan tidak menabrak hati nurani. Ujungnya Kristus dipermuliakan. Terima kasih. Ya, luar biasa penjelasannya. Nah, dari penjelasan tadi connect dengan punyanya Joshua bahwa dia juga sehari-hari hati nuraninya akan berbicara jika kita salah untuk bertindak atau memang bukan itu yang dituju, yang memang itu yang bukan pilihan dari Roh Kudus, itu udah hati nurani akan memunculkan sinyal-sinyal ya Yos. Nah, bisa enggak ya, saya mau tanya begini, karena kan tadi memang Fani sudah jelaskan soal hikmat yang dari atas, bagaimana
Roh Kudus yang menegur kita lewat hati nurani kita itu betul dan sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu hikmat dari atas. Nah, bagaimana contoh-contoh, bisa nggak Alan jelaskan? Bisa nggak Alan mungkin pengalaman pribadi lah, tiba-tiba mulai bertindak mengikuti hikmat hawa nafsu manusia, dunia, atau kalau setan-setan, saya rasa Alan memang tidak melakukan itu. Mungkin dari kita semua juga tidak akan kayak Fani bilang tadi, sudah clear yang di bagian sini, kita sudah tidak, kita tinggalkan saja yang bagian itu. Tapi kemungkinan sama kayak saya, mungkin tiba-tiba yang saya lakukan itu hikmat manusia, ternyata hikmat dari hawa nafsu sendiri. Nah, Alan bolehlah coba jelaskan, siapa tahu pernah dulu kan, pernah tiba-tiba kita tidak menggunakan hikmat dari Tuhan, tapi menggunakan hikmat dari manusia, hawa nafsu. Ya, terima kasih. Jadi ini meminta kesaksian ya. Bisa dibilang begitu kalau Alan mau kesaksian, oke. Kalau pengalaman hidup, ya puji Tuhan, kita pribadi bersyukur kepada Tuhan, kita punya Bapak rohani yang luar biasa. Sampai Om Max luar biasa memang. Kita pengalaman hidup banyak. Kita minta ini wejangan-wejangan atau hikmat-hikmat dari Om Max. Terkhususnya ada beberapa waktu lalu kita mengikuti satu tes di Badan Kepegawaian Negara, dan di situ memang kita dihadapi dengan dilema yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Alan memilih. Jadi bertahan pada integritas atau mengikuti dunia. Ini kalau mau bilang di situasi seperti itu susah sekali mau bedakan. Orang tipis, dan maksudnya itu juga untuk Tuhan nantinya, tapi ternyata salah. Begitu kan. Itu misalnya kita kasih contoh dari DP gambaran. Misal suatu hal yang orang mau dapatkan ini memang ujung-ujungnya memberkati orang, tetapi ada satu stase atau satu tahapan yang orang mau lewat di situ, ternyata itu mendukakan hati Tuhan. Ada satu tindakan yang memang orang harus penuhi sebenarnya, tetapi ketika orang tidak bisa penuhi itu, so terlihat jelas, gambaran jelas sekali bahwa ya orang tidak akan dapat itu posisi itu, kecuali pakai cara tersebut. Ya, kita harus ambil ini tindakan ini dah. Tapi puji Tuhan di situ memang itulah orang punya Tuhan yang memang melebihi segalanya, melebihi segalanya. Itu satu kesaksian, satu pengalaman hidup yang memang kita alami sendiri. Tuhan bekerja memang di atas nalar manusia, di atas nalar manusia, di atas standar manusia. Itu Max selalu bilang bahwa ketika orang tetap pada integritas, apapun yang Tuhan yang bisa atur di atas, di bawah golongan ini. Toh mau bilang semua ini bergerak sedikit, itu bergerak sedikit harus ada koneksi. Tapi kita saksi hidup memang Tuhan luar biasa, memang Tuhan luar biasa. Yang mungkin seperti itu kita, nah itulah pentingnya juga kita punya orang tua rohani. Orang punya orang tua rohani yang memang membimbing orang di setiap apa yang orang lakukan, apa yang orang ambil, orang tindakan ini dia. Kalau Tuhan kasih orang bapak rohani, mari orang maksudnya komunikasikan di situ. Kita memang sering banyak sekali kita minta share Pak Max, dan puji Tuhan pada saat itu memang
hikmat itu yang bilang hikmat dari atas, dan kita memang kita tahu itu hikmat dari atas karena kita punya pernah terfikirkan, dan ketika kita praktek, puji Tuhan memang bukan maksudnya maksud jangan impresi, tapi setelah kita praktek ya memang itu hikmat dari atas. Kita tidak perlu takut walaupun ketika kita tindak itu kita itu Mus bilang ketika ngana lakukan itu lepas justru. Jadi kayak itu Tuhan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, memang lepas. Jangan pegang-pegang, tidak usah ingat-ingat. Ketika orang buat sesuatu yang memang Tuhan yang memang menyenangkan hati Tuhan, tidak usah pikirkan orang kepentingan dulu. Utamakan dulu kepentingan Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan memberkati, karena Tuhan sejanji masa depan di tangan Tuhan adalah masa depan yang gilang dan gemilang, masa depan yang penuh dengan kebersihan. Seperti itu. Jadi dan intinya lah, kalau orang memang pilihan itu ada pada orang sendiri-sendiri mau menggunakan pilihan yang mana. Mungkin kalau saya tahu cerita itu, jadi saya memang luar biasa Tuhan itu. Jadi mungkin begini, kalau di dunia itu hal yang wajar, hal yang dihalalkan, ya kan ya gitu. Kalau kita pakai hikmat dunia untuk beberapa case, beberapa kasus itu hal yang wajar, tapi ternyata itu tidak di mata Tuhan, dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Ternyata Tuhan memberikan karena dia taat kepada Tuhan dan dia mengikuti hikmat yang dari Tuhan, nah dia telah mendapatkan kayak ini, ya kan? Nah sama dengan Bapak Hendra, mungkin kasih pengalaman, iya Bapak Hendra punya pengalaman, contoh-contoh kayak Alan kan, contoh kayak karena dia lebih memilih mengikuti hikmat Tuhan, dia